my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa telah terbit lokasi penempatan P3K 2022 Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yuk simak hingga akhir videonya. Dalam hal pengumuman penerimaan P3K telah dilengkapi dengan lokasi penempatan P3K 2022. Pelamar yang lulus akan ditempatkan sesuai lokasi penempatan P3K 2022 yang tercantum dalam pengumuman P3K. Pelamar dianjurkan untuk segera mengecek lokasi penempatan P3K 2022 melalui website resmi BKN dan juga BKD serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM di masing-masing daerah. Pengumuman penerimaan P3K dilaksanakan hanya selama 15 hari kalender. Setelah itu instansi boleh menghapusnya. Itu sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu sebelum dihapus, agar pelamar P3K dihimbau untuk mengecek dan mengunduh PDF-nya. Dengan begitu, pelamar sudah bisa memprediksi lokasi penempatannya saat lulus seleksi P3K. Sebagaimana diketahui bahwa pengumuman pendaftaran P3K Guru dilaksanakan pada 31 Oktober 2022 dan ditutup pada 13 November 2022. Sementara untuk pengumuman penerimaan P3K Tenaga Kesehatan dimulai pada 3 November dan berakhir pada 17 November 2022. Sedangkan pengumuman seleksi P3K Tenaga Teknis dilaksanakan sejak 7 November dan berakhir pada 26 November 2022. Setelah tanggal pengumuman berakhir, kemungkinan Pemda akan menghapus pengumuman tersebut, sehingga pelamar tidak bisa lagi mengecek lokasi penempatan P3K hingga pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan. Selain di website instansi, pengumuman penerimaan P3K juga dapat dilihat melalui portal SSCASN. Untuk seluruh kabupaten dan kota yang membuka penerimaan P3K dapat dilihat pengumumannya di portal tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melihat pengumuman penerimaan P3K baik kabupaten dan kota seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka website SSCASN BKN atau klik sscasn.bkn.go.id. Nah, untuk portal ini sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Langkah yang kedua, pilih menu layanan informasi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung klik periode pendaftaran. Setelah itu akan muncul halaman yang menampilkan status instansi, jenis pengadaan, tanggal mulai pendaftaran, tanggal penutupan pendaftaran, dan link informasi. Untuk link informasi berisi tautan pengumuman penerimaan P3K 2022, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Isikan kolom pada ketik nama instansi. Nah, setelah itu akan muncul link pengumuman instansi sesuai nama instansi yang diketikkan. Klik tautan pengumuman tersebut. Selanjutnya, pelamar akan diarahkan masuk ke halaman pengumuman penerimaan P3K 2022 sesuai instansi yang diinginkan. Pengumuman tersebut berisi rincian formasi, syarat pendaftaran, ketentuan lain-lain, dan lokasi penempatan P3K 2022. Sementara itu, bagi Bapak Ibu guru honorer yang masih belum mendaftar P3K 2022, saatnya mendaftar nanti harus cermat dalam melakukan pendaftaran di website sscasn.bkn.go.id. Sebab salah klik bisa membuat data tidak bisa diterima penyelenggara seleksi P3K 2022 alias bisa auto gagal.
Para guru honorer saat mendaftar akan diberikan pilihan kategori P1, P2, P3, dan umum. Tapi ini tidak bisa sembarang pilih. Nah, biar tidak salah pilih, yuk simak penjelasan kategori P1, P2, P3, dan umum berikut ini. Yang pertama, kategori pelamar prioritas 1 atau P1. Ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Kategori P1 ini tidak akan melalui tes, namun langsung penempatan. Tapi ada urutan yang ditetapkan dalam penempatan tersebut. Di antaranya, yang pertama, guru THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Selanjutnya, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian, guru lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Berikutnya yang kedua adalah kategori pelamar prioritas 2. P2 merupakan guru THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Kemudian yang ketiga adalah kategori pelamar prioritas 3. P3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Dan yang keempat adalah kategori pelamar umum. Untuk pelamar umum terdiri dari guru lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan guru yang terdaftar di Dapodik. Sebagai informasi tambahan, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkap bahwa pada P3K Guru 2022 terdapat 319.000 formasi. Di setiap daerah, jumlah formasi P3K Guru 2022 akan berbeda-beda, sebab yang mengajukan jumlah formasi merupakan pemerintah daerah. Setelah memahami kategori P1, P2, P3, dan P umum, pada P3K Guru 2022, para Bapak Ibu Guru bisa mendaftar melalui website SSCASN. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.